Bupati Merangin M. Syukur mengumpulkan sekitar 15 temenggung suku anak dalam pasca kasus penculikan anak Bilkis Ramadhani yang berusia 4 tahun yang kemudian informasinya ini mencuat menjadi perbincangan hangat di media sosial pemirsa pada Selasa 11 November 2025. Dan di sana Bupati memberikan pengarahan langsung terkait tata cara adopsi yang sah dan sesuai hukum. Syukur juga meminta warga suku anak dalam atau SAD ini berhati-hati dalam proses adopsi anak agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama wartawan Tribun Jambi, rekan Frankie Widarta yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Frankie, silakan informasi lebih lengkapnya. Baik, selamat sore Justina dan Tribuners dimanapun berada. Dari Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dapat kami kabarkan memang benar Bupati Merangin HM Syukur panggil sebanyak 15 pemanggung suku anak dalam pasca kasus Bilkis dan soal adopsi anak. Bupati Kabupaten Merangin HM Syukur mengumpulkan sekira 15 orang tumenggung suku anak dalam atau orang rimba pasca kasus penculikan anak Bilkis Ramadhani, balita yang berusia 4 tahun, sempat mencuat ke publik seperti itu. Uh, Bupati bersama PJ Sekda Zulhipni memanggil 15 temenggung atau ketua kelompok suku anak dalam SAD ke pendopo rumah dinas Bupati Merangin. Di sana Bupati Merangin memberikan pengarahan langsung terkait tata cara adopsi yang sah dan sesuai dengan hukum. M. Syukur meminta warga suku anak dalam atau SAD berhati-hati dalam proses mengadopsi anak. Kasus balita asal Makassar yang diduga diadopsi oleh warga SAD tanpa prosedur hukum yang sah menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya memastikan kejelasan status hukum anak dalam setiap proses pengangkatan. Pastikan betul status hukum anak jelas. Anak harus belum memiliki status keluarga tetap dan proses adopsi wajib melalui keputusan pengadilan agar hak-haknya terlindungi, kata Bupati HM Syukur pada hari Senin 10 November 2025. Dia menekankan kehati-hatian mutlak diperlukan agar proses adopsi tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. Pemerintah daerah tidak ingin kasus serupa terulang akibat kelalaian prosedural atau ketidaktahuan masyarakat terhadap aturan hukum. Lihat betul identitas anak tersebut, mulai dari akta kelahiran, orang tua kandung, hingga dokumen pendukung lainnya. Semua harus jelas dan sah. Ini penting supaya tidak ada pihak lain yang kemudian mengklaim hak atas anak tersebut. Jelas HM Syukur. Bupati Syukur juga mengingatkan, dasar hukum pengangkatan anak telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Di antaranya, anak yang diadopsi harus berusia di bawah 18 tahun, belum menikah dan tidak memiliki wali sah. Adopsi harus memiliki proses adopsi harus melalui proses pengadilan agar memiliki kekuatan hukum tetap. Itu kewajibannya, tegas HM Syukur. Selain menyoroti aspek hukum, Bupati juga menegaskan pentingnya perlakuan yang adil terhadap anak adopsi. Anak adopsi memiliki hak yang sama seperti anak kandung. Berhak atas kasih sayang, pendidikan, bahkan hak waris tergantung jenis adopsinya. Tidak boleh ada pembedaan. Jelas HM Syukur. Dalam kesempatan itu Bupati juga mengecam keras tindakan warga yang menyimpang dari aturan, terlebih yang mengarah pada praktik perdagangan anak di bawah umur. Saya mengecam siapapun yang bertindak di luar batas, tegas HM Syukur. Kasus Bilkis Ramadhani harus menjadi pelajaran berharga, jangan sampai terulang lagi. Tegasnya, kasus Bilkis menjadi perhatian nasional setelah aparat gabungan dari Polres Kerinci, Polda Jambi, dan Polrestabes Makassar yang di backup oleh Polres Merangin mengungkap keberadaan anak tersebut di kawasan warga SAD di Kabupaten Merangin Jambi. Tentunya peristiwa ini juga kembali membuka diskusi tentang pentingnya perlindungan anak serta kesadaran hukum di tengah masyarakat adat. Demikian Justina dan Tribuners, informasi yang dapat kami kabarkan langsung dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Frankie Widarta, wartawan Tribun Jambi. Kami nantikan update informasi selanjutnya. Baik, yang pertama pertemuan saya dengan para temenggung dalam rangka silaturahim. Ya, selama saya jadi bupati, saya kan belum pernah ketemu para temenggung-temenggung. Nah, sehingga kemarin saya jadwalkan untuk ketemu. Di samping itu memang ada persoalan yang ingin saya sampaikan.
Yang pertama tentu juga berhubungan dengan Bilqis. Artinya saya mengingatkan para Temenggung dan warganya untuk berhati-hati. Nah, karena mengadopsi anak itu boleh, ya, tapi ada aturannya. Jangan karena kebaikan kita atau tidak ngertian kita, ketika orang menitipkan bayi atau dan sebagainya alasannya, kemudian kita menampung itu. Nah, kemudian menjadi masalah hukum. Jangan sampai nanti ada warga saya dianggap terjadi perdagangan manusia. Nah, hal-hal begini yang saya sampaikan, termasuk juga soal lingkungan, isu lingkungan, saya sampaikan juga dengan para Temenggung. Sepaham saya selama ini, masyarakat SAD itu orang yang sangat peduli dengan lingkungan. Jadi saya berharap untuk sama-sama menjaga. Nah, kemudian juga harus memahami ada hukum positif, ada hukum adat. Nah, dua-duanya seiring dan sejalan. Tentu di Indonesia ini, di Merangin ini, semua orang itu sama perlakuan hukumnya. Nah, saya tidak mau karena tidak pengertian mereka, anak suku dalam SAD, kemudian timbul masalah hukum. Nah, tentu kan menjadi pikiran Pak Bupati. Prinsipnya adalah saya ingin melindungi seluruh warga saya yang ada di Merangin. Jangan sampai ada persoalan hukum yang mereka tidak mengerti. Nah, akhirnya dengan diskusi kemarin, saya mengingatkan beliau ini supaya jangan sampai ada persoalan-persoalan yang tidak kita inginkan. Saya mengacu pada praduga tidak bersalah ya. Saya tidak bisa mengakumulasi bahwa ini adalah SAD. Tapi kalau masalah ini ada di Merangin, ada. Dan kemudian Bilqis ditemukan itu di dalam pangkuan kelompok SAD, iya. Tetapi apakah ini mereka mengerti atau tidak, atau mereka diperalat orang lain, atau ada hal lain, nah ini saya tidak bisa menduga. Tentu pihak kepolisian, kejaksaan yang paham soal itu. Tapi kita bersyukur bahwa si Bilqis bisa kembali kepada orang tuanya. Jadi makanya kemarin salah satu langkah yang saya ambil adalah mempertemukan, ya, mengundang seluruh para Temenggung untuk hadir bersama saya untuk menjelaskan persoalan ini. Dan saya sampaikan, kalau ada keinginan mengadopsi anak, ada aturan mainnya. Nah, kalau misalnya ada orang datang, para Temenggung yang menitipkan anaknya, kemudian minta ongkos balik dan segala macam, Temenggung ini harus lapor dulu kepada Kades, kemudian lapor dulu pada camat, nah, kemudian datangi dinas sosial, nanti dinas sosial lah yang akan merekomendasikan asal-usul anak ini dari mana, sehingga nanti bisa diputuskan melalui pengadilan. Kalau sudah disahkan pengadilan, berarti sah sebagai dia sebagai anak yang bisa diadopsi. Nah, kalau tidak, nanti terjebak pada permainan-permainan tertentu atau ada jaringan perdagangan manusia. Nah, ini yang kita khawatirkan. Termasuk hal-hal yang lain, ya, penampungan barang curian dan segala macam penggadaian. Nah, ini sudah saya ingatkan para Temenggung untuk berhati-hati. Kalau ada hal-hal yang dia ragukan, boleh dia langsung laporkan pada Bupati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.